Salam sejahtera, Sawadikap. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 yang beranggotakan saya sendiri, Yonas Krisnanda, NPM 2003-2010 157, dan partner saya, teman saya Alvin Hakim, NPM 2003-2010 168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modul untuk poin-poin penting saja, yaitu modul 1 berjudul ERD, CDM, PDM, dan Database. Langsung cekidot. Jadi di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yang mana pengertiannya adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ERD atau Logical Data Model dan ERD atau PDM, Physical Data Model. Kemudian Entity Relationship Diagram atau ERD ini memiliki simbol-simbol atau komponen-komponen dalam teknik penggambarannya. Nah, komponen-komponen tersebut yaitu ada A, entitas. Jadi entitas sendiri yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Kemudian ada B, hubungan atau relationship atau relasi, yaitu adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Kemudian C, ada atribut. Ini memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitasnya. Kemudian D, ada derajat relasi atau kardinalitas rasio, menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Kemudian di sini ada relasi one to one, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, yang bisa kita lihat gambarnya ini. Kemudian ada relasi one to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitas B dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A, yang bisa kita lihat gambarnya. Kemudian ada relasi many to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitu pula sebaliknya, yang bisa kita lihat gambarnya. Kemudian ada E, garis, yang berfungsi menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi, sehingga menggambarkan diagram tersebut seperti memiliki alur. Nah, berikut ini simbol-simbol yang biasanya digunakan pada Entity Relationship Diagram atau ERD sendiri. Bisa kita lihat ini notasinya. Kemudian ini keterangannya. Kemudian lanjut ada CDM, yaitu singkatan dari Conceptual Data Model. Jadi adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. Nah, ada tiga jenis objek dalam CDM sendiri, yakni ada A, entitas. Kemudian ada B, hubungan atau relasi. Kemudian ada C, inheritance. Kemudian langsung masuk pada Physical Data Model atau PDM, yakni merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Nah, ini penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Ada beberapa jenis objek dalam PDM, yaitu ada table, view, dan reference. Kemudian untuk langkah-langkahnya membuat PDM sendiri, yaitu ada buka file CDM yang sudah jadi. Kemudian dari tools pilih Generate Physical Data Model, pilih DBMS yang akan digunakan. Kemudian setelah klik OK, PDM akan di-generate secara otomatis. Dan terakhir tambahkan atribut pada tabel baru yang dihasilkan, dalam kurung jika ada. Lanjut pada database sendiri. Pengertiannya, database ini juga dalam bahasa Indonesianya yaitu basis data.
Pengertiannya kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Nah, basis data tradisional ini terdiri dari ada field, record, dan file. Nah, field sendiri adalah item tertentu dari informasi. Record adalah sekumpulan field dan file adalah kumpulan record. DBSM itu Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Nah, sifat-sifat database atau basis data sifatnya itu ada internal, kemudian terbagi atau share. Nah, ada dua saja sifat-sifatnya, yaitu internal, kemudian terbagi atau share. Nah, lanjut ada query, yaitu merupakan suatu istilah yang merujuk pada permintaan penggunaan suatu istilah yang merujuk pada permintaan penggunaan untuk memperoleh informasi database. Nah, ini query ini terbagi dua macam, ada select query dan action query. Kemudian terdapat tiga metode utama untuk membuat query, yaitu yang pertama dengan memilih parameter yang telah disediakan pada menu. Kemudian yang kedua, query by example atau QBE adalah metode query yang disediakan dalam bentuk record kosong dan pengguna dapat menentukan field dan nilai tertentu yang akan digunakan dalam query. Kemudian yang ketiga, bahasa query atau query language adalah bahasa khusus yang digunakan untuk melakukan query pada sebuah basis data. Lanjut ada MySQL. Nah, apa itu? Yaitu pengertiannya adalah System Management Database Relational Open Source atau RDBMS dengan Client Server Model. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Nah, kemudian ini MySQL ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang mana untuk kekurangannya ada yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Nah, itu kekurangannya. Dan untuk kelebihannya ini ada banyak. Saya bacakan beberapa saja. Yang pertama, mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user dan lain sebagainya. Bisa kita lihat sendiri. Kemudian ada tiga bentuk SQL yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Ini berguna pada saat ingin mendefinisikan data di dalam database. Kemudian yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Ya, ini digunakan setelah menjalankan perintah DDL-nya. DML ini berfungsi untuk memanipulasi, mengubah, atau mengganti isi dari database atau tabel yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada Data Control Language atau DCL, berguna untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, mengalokasikan space, dan melakukan audit penggunaan database. Nah, kemudian lanjut pada studi kasusnya. Ini untuk studi kasusnya yang kami pakai. Nah, ini sebuah agen penjual pulsa sedang membangun sistem database untuk data penjualan pulsa, di mana pulsa dijual kepada pelanggan dan daftar pembelian dilayani oleh pegawai, sedangkan pelanggan melakukan transaksi penyewaan menghasilkan nota. Nah, tentukan ERD dan CDM, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Hakim NPM 20168 akan menjelaskan proses dari pembuatan CDM, ERD, dan PDM dan database dari studi kasus penjualan pulsa. Pertama, di sini saya membuat entity pembeli dengan atributnya ID pembeli, nama pembeli, dan nomor HP. Dari atribut ini yang saya beri main key yaitu ID pembeli. Kemudian dilanjutkan ke entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, nama pegawai, dan shift-nya dan shift dengan main key-nya di ID pegawai. Lanjut dari pegawai saya buat ke pulsa. Di sini pulsa saya buat atributnya ID pulsa, harga pulsa, dan jumlah pulsa dengan main key di ID pulsa. Dari pulsa saya membuat entitas bukti transaksi dengan atribut total harga, tanggal transaksi, dan kode transaksi. Dengan kode transaksi menjadi main key. Dari entitasnya saya buat relation propertinya. Pertama, di sini saya buat dilayani dengan garis minute one, kemudian input dengan one to many, dan menghasilkan one to many. Kemudian setelah kita buat entitas dan relationnya ini, kita bisa langsung ke tools untuk cek model. Nah, kalau udah kayak gini biasanya aman, nggak ada. Kalau udah kosong berarti aman, tidak ada yang error. Nah, setelah kita cek model, dari ini kita bisa buat generate PDM. Nah, di sini karena saya sudah ada output dari PDM-nya, saya langsung lanjut ke PDM. Ini hasil output PDM dari data tadi. Dari sini kita bisa ke tools, ke database, terus generate database. Nah, jadi generate database ini kita nge-save dari hasil pekerjaan kita untuk kemudian kita masukkan di exam nanti. Kita lanjut ke exam. Salah. Pertama, untuk ke exam kita perlu menyalakan start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita ke web localhost php myadmin. Nah, di sini saya sudah membuat basis datanya. Ini kita langsung bisa lihat aja. Jadi cara buatnya itu pertama kita new, terus kita kasih nama database sama kita beri nama database-nya. Di sini contohnya saya beri nama penjualan pulsa ini. Nah, dari penjualan pulsa ini kita cara masukin datanya tadi, data PDM-nya, kita ke import. Nah, ini pilih file. Cari file yang tadi udah disimpan. Contohnya itu ini penjualan pulsa PDM. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke pembuatan atributnya. Nah, di sini cara buat data di dalamnya, kita bisa ke entitasnya dulu. Contohnya saya ambil contoh di sini, saya ambil bukti transaksi. Kemudian kita tambahkan saja dari ini. Nah, ini nanti jadinya kayak gini. Kemudian nanti pas kita buat bawahan, kita buat isi dari entitasnya itu, data dari entitasnya, data atributnya, kita harus memasukkannya itu sesuai dengan arahan checklistnya. Jadi pertama kita harus buat yang nggak
nggak ada centang birunya dulu. Jadi kita buat yang kosong, kemudian kita lanjut ke selanjutnya sampai selanjutnya. Jadi semuanya nanti nyambung. Ya, demikian proses pembuatan database dari examnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi